Temukan cintaku di tanah ini, Indonesia yang damai, penuh dengan cinta. Selalu ku senang dengan Indonesia rayaku. Dengar bulan, dengar matahari, kisah cintaku akan tanah ini. Baik tidak baik, Indonesia lebih baik. Biar apa orang bilang, kita cinta Indonesia. Indonesia tanah tumpah darah, Indonesia tanah tumpah darah. Dari tanah Sabang sampai Merauke, Indonesia dengar bulan, dengar matahari, kisah cintaku akan tanah ini. Baik tidak baik, Indonesia lebih baik. Biar apa orang bilang, kita cinta Indonesia. Indonesia tanah tumpah darah, Indonesia tanah tumpah darah. Kami berjanji selalu satu hati, sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Indonesia tanah tumpah darah, Indonesia tanah tumpah darah, tanah tumpah darah, Indonesia tanah tumpah darah, Indonesia tanah tumpah darah, Indonesia tanah tumpah darah. Pemirsa, apresiasi kita besar untuk Ivan Nestorman yang berasal dari daerah sentra produsen sapi di Indonesia, NTT. Makanya beliau yang kita pesan malam ini, tapi dia tidak bernyanyi di NTT, dia keliling dunia, jadi jarang ada di Indonesia. Malam ini kita beruntung dapat Ivan. Pemirsa, setiap cerita selalu
ada 3 versi. Makanya tadi berbeda pendapat. Versi Anda, versi saya, satu lagi, versi kebenaran. Itu kata Jumoshino, salah satu kepala keluarga mafia dari 5 keluarga mafia di Amerika. Jadi bisa dipegang. Sekarang Rahmat Zainal Abidin. Beliau ini pedagang sapi se-Jabodetabek. Ya, daging ya, pedagang daging. Ya, Anda sebagai ketua daging, dari tadi saya belum ketemu juga siapa mafianya itu yang bikin harga sampai 120. Ini tahu semua, tapi nggak ada yang mau ngomong jujur. Saya kira pedagang Jabodetabek boleh deh, karena Anda yang ngalamin. Kalau masalah Atau Anda terlibat juga? wah, enggak dong, jauh. Kami hanya kena korbannya aja. Korban ya? Iya. Kalau korban ya bilang dong, saya itu Pak jahat tuh. Iya, intinya memang bergulir harga kan dari feedlotter awal muasalnya. Feedlotter. Feedlotter atau enggak para peternak importir, peternak impor. Nah, jatuh ke RPH atau enggak penjagalan, baru ke pasaran sapi potong. Nah, kemarin makanya kami bukannya ini Pak ya, udah nggak kuat sebenarnya kita makanya meliburkan karena banyak menanggung resiko kerugian. Kenapa rugi? Dari feedlotter itu kan supply-nya masih banyak dong. Kan baru aja ada keputusan 50.000. Ya, memang pada saat itu harga timbang hidupnya masih udah berkisaran 46.000. Terus? Nah itu pun ya tanda kutip perusahaan yang tertentu dan yang lainnya pun mungkin dan juga ada yang berbeda. Ada yang masih berkisaran 42, bahkan ada 43. Terus akibatnya untuk Anda apa? Ya karena fluktuasi harga yang tidak tertahan, karena penjualan daging di pasaran juga teman-teman kami semua sebenarnya harus di angka 14-15. Maksudnya 140 sampai dengan 150. Sedangkan daya beli konsumen hanya mampu berkisaran 110 sampai dengan 120. Daripada kami banyak menanggung kerugian, harga modal dasar kami sudah melebihi dari angka tersebut, maka kami sepakat melibur. Tunggu dulu. Anda belinya itu, yang supply Anda itu feedlotter tadi? Dari Atau RPH RPH? juga, RPH. Jadi dari feedlotter ini maksudnya importir Peternak sapi. Importer sapi, setelah dia gemukin, dia kirim ke RPH. Betul. Berarti harganya naik di feedlotter tadi dong? Iya. Terus sampai ke Anda, jadi Iya. harga modal Anda berapa? Kemarin kalau bicara harga karkas atau nggak sapi potong, itu sudah berkisaran 90.000 lebih. 90.000. Nah, Ada jual 120. jual 120 itu nggak ketemu Pak. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Pembeli nggak ada. Ya makin menurun. Terutama Makin menurun. pelanggan bakso pun mengeluh. Jadi jualan Anda menurun, omset menurun. Ya udah pasti. Terus kenapa harus bongkok? Ya karena Bongkok itu kan berarti Anda mengkritik pemerintah. sebenarnya kita nggak mengarah ke situ. Kita mengarah kepada peternak dan RPH. Ya kan karena harga. Ya oke deh, tapi Anda mogok. Yang Anda harapkan apa yang terjadi dengan Anda mogok? Intinya minta turun harga Kepada feedlotter. kepada feedlotter. Ya saya nggak membahas masalah ke pemerintah dulu karena yang menggelintirkan harga pertama feedlotter. Dari timbang hidup ke RPH sapi potong lalu ke pasar. Itu makanya kan pelanggan bakso juga yang ada di sini kan mengeluh pada kejadian kemarin itu kan Pak. Yang saya dengar yang menyuruh Anda mogok itu feedlotter. Enggak. Pihak feedlotter tidak pernah ada himbauan atau apa menyuruh kami untuk mogok enggak. Anda takut sama mereka nggak disuplai lagi? Kagak, duit juga nggak kasih. Kan kata Bapak ada duitnya enggak? Saya dengar dikasih. Kagak, enggak. Boro-boro 4 hari kagak ada distribusinya. Kita juga. Emang spontanitas. Ada rugi dong. Ya? Nggak jualan 1 hari itu berapa rugi? Ya kalau dihitung kerugian rata-rata per hari 1 juta Pak. 1 juta. Nah berarti kalau 4 hari 4 juta. Rugi 4 juta. Ya daripada kami rugi lebih besar dari sebelum
libur kan. Apa akibat ada mogok itu harga turun? Ada Dari perubahan. Petroter. Ada perubahan. Memang sekarang berkisaran udah di angka 40 ribuan timbang hidup. Dan sapi potong udah berkisaran 82 ribu. Makanya untuk jatuh ke daging di pasaran udah berkisaran 110. Dari tadinya 120. Katanya masih 120 kok. Kalau saya udah ngejual 110 tadi. Beli gede aja, Bu. Karena penurunan harganya bertahap, Pak. Anda kasih nomor teleponnya nanti. Jangan di sini ada bilang 110, ibu dia datang 120. Kemarinan memang masih di angka 115 ya mungkin ya. 115 kemarinan. Makanya dari pihak RPH-nya pun menurunkan bertahap. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Jadi kita kalkulasikan ke harga daging. Kalau penurunan 1.000 berarti 2.000 ya daging. Saya dengar lapak-lapak tempat Anda berjualan itu pun itu udah masuk dari jaringan feedlotter. Maksudnya? Ya, artinya ada memang macam-macam bisa ditutup kalau Anda nggak dikasih supply. Ya enggak, saya mah nggak khawatir Pak kalau masalah itu masih ada. Kita lari ke NTT. Nah, makanya Bapak tadi kan bilang kan harga sapi Makanya murah. enak di NTT, jualan aja nggak boleh. Yang terdekat aja Pak, umpama ya kayak sapi-sapi piaraan, sapi lokalan, itu. Jadi menurut Anda, siapa yang bikin harga naik, siapa yang bikin harga mogok? Kalau makanya tadi saya bilang kalau harga memang diawali dari feedlot. Kalau masalah mogok memang dari kami sendirinya. Spontanitas karena udah nggak sanggup. Anda pasang badan dong. Ya? Kalau diusut polisi Anda pasang badan dong. Ya kita bicara apa adanya aja. Sebenarnya sini ada dari Pak Mabes juga, istilah kata, ya kita memang faktanya seperti itu Pak. Gitu ya? Iya. Daripada nanggung kerugian lebih jauh Pak. Waktu sebelum demo itu kami, waktu sebelum libur, itu sehari rata-rata pemotongan saya sehari 5 sampai 6 ekor. Itu bisa mengalami kerugian itu bisa mencapai 3 juta 4 juta. Karena harga beli kita tinggi, harga jual kita nggak kuat. Dan saya agak curiga bukan apa-apa. Udah ada yang confirm datang dari feedlotter itu produsen daging lah, Johnny Liano. Dia nggak nyampe sampai sekarang gitu. Apa? Dia nyampe dia sampai sekarang kosong. Mudah-mudahan aja Ya, dia selamat. So, doa baik kan diketawai. Sekarang Pak Syukur, banyak yang harus Pak Syukur jawab ini dari tadi. Dari swasbada lah, apalah dari bapak-bapak yang 5 orang itu. Bukan dari saya lagi Pak, dari mereka. Yang pertama Pak, kami yang isu yang muncul yang ada saat ini, yang saat ini tadi saya menunjukkan bahwa stok itu ada. Stok itu ada, kemudian permintaan sudah lebaran itu turun, harga meningkat. Saya kira itu yang saat ini sedang diselidiki oleh rekan-rekan di kepolisian maupun KPU. Kami menunggu hasil penyelidikan beliau-beliau ini. Nanti apapun hasil penyelidikannya, nanti Kementerian Pertanian akan melakukan sanksi kepada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Kementerian Pertanian. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan pemotongan sapi betina produktif dan sebagainya, kami saat ini dengan kawan-kawan kepolisian juga, dengan Bahar Kamnas, melakukan pencegahan-pencegahan untuk dalam rangka tidak dengan pendekatan hukum, tetapi partisipasi masyarakat. Dan dari data yang ada saat ini sebetulnya demografi persapian sejak 93 sampai 2013 yang ada tidak berubah Pak. Struktur antara betina, jantan, anak, remaja, dan sebagainya. Anak, kemudian darah, sampai ini kami punya data, bukti yang ada. Artinya apa? Asal jangan keliru juga Pak, karena sensusnya keliru katanya. Yang melakukan sensus adalah BPS. BPS adalah satu-satunya lembaga yang kita akui secara nasional dan metodenya pun sangat komprehensif sehingga kami sangat yakin dengan. Tapi kan diakui bahwa ada kekeliruan. Mengenai kekeliruan dan sebagainya saya sebetulnya belum mendengar itu. Oh belum. Itu yang belum dengar Pak.
Ya kondisi itu. Tapi yang jelas Pak, kan itu sekarang ini ke depan adalah bagaimana kita pemerintah akan melakukan peran strategi peran keberadaan pemerintah itu untuk melakukan stabilitas harga maupun pasokan apabila itu diperlukan. Oleh karena itu kami melibatkan Bulog, tujuannya adalah untuk stabilitas pasokan dan harga apabila terjadi gejolak-gejolak harga. Itu aja tadi. Terima kasih. Baik, sekarang saya mau ke DPR dulu. Setelah pemerintah DPR. Pak Arya Bima, Wakil Ketua Komisi Perdagangan DPR RI. Silakan Pak. Apa tanggapannya debat antara pedagang dan pemerintah tadi? Saya anggota DPR Komisi 6. Dulu Wakil Ketua Komisi 6. Oh dulu. Ya. Ini data lama ini. Kayak sensus juga Pak. Bang Karni, yang harus kita cermati dari semua hal yang tadi dibicarakan, 3 hal. Yang pertama soal pembibitan, penggemukan, dan pengolahan Pak Karni. Dari 3 hal itu, ini sensus ya. Kalau tidak salah, semoga benar bahwa tadi disinggung bahwa kebutuhan sapi secara nasional itu terbesar adalah di DKI. Kurang lebih 70% dari kebutuhan daging secara nasional. Dari 34 provinsi, 33 provinsi kita swasembada. Hanya satu ini? Hanya satu saja, DKI yang tidak swasembada. 33 provinsi kita swasembada. Nah, satu DKI. Aduh juga ada ya. Iya. Tapi kebutuhan daging sapi 70% ada di DKI. Kebutuhan. Kita di Jakarta ini predator juga kalau gitu. Ya. Dari 70% kebutuhan daging sapi secara nasional, informasi 70% juga ada di para pedagang bakso dan restoran. Jadi baru 30% kemudian ke perorangan. Nah sekarang kita runtun Bung Karni. Dari 70% kebutuhan sapi atau kebutuhan daging sapi di DKI ini, suplainya dari mana? Nah kalau suplai kita bisa runtun. Tadi sudah jelas konsumennya ada sebagian besar pedagang bakso dan restoran. Dia dapat dari mana? Ya. Dapat dari pedagang eceran yang ada di pedagang pasar. Ya. Sebelum itu tadi disinggung juga di tukang giling, Mbak ya. Tukang gilingnya. Nah, dari pedagang eceran ini dapat dari mana? Dari pemotong sapi. Ya. Jadi ini lebih menjadi pedagang daging besar. Ini yang sebenarnya mensuplai, ya, dapat dari rumah pemotongan hewan. Jadi rumah pemotongan hewan ini, mohon kalau saya dibenarkan hanya jasa. Tapi sebenarnya ini adalah sapi-sapi dari feed counter. Nah, dari feed counter ini yang sebenarnya bisa menghitung berapa sapi yang dipotong hari ini yang dibawa ke RPH. Ada yang feed counter ini langsung motongkan di RPH, ada yang juga langsung jadi pedagang besar, ya. Ada yang memang dia hanya sebagai pengemuk. Ya. Nah, tadi dipersoalkan bagaimana sapi-sapi yang di luar DKI ini apakah bisa masuk di DKI. Informasi yang perlu divalidasi tapi banyak benarnya, karena tidak semua sapi daerah itu bisa masuk ke RPH. Di DKI ini. Karena RPH ini sudah dikunci juga untuk memotong sapi-sapi lokal hasil penggemukan. Oleh feed counter. Sulit. Jadi kalau saya punya sapi di Boyolali, saya bawa ke DKI, apakah begitu saja bisa dipotong di RPH? Nggak bisa. Informasinya nggak bisa. Harus bikin RPH sendiri. Saya sudah bilang sama Ahok, Gubernur, benar nggak ini masalah ini? Bahkan tadi yang pedagang
eceran di pasar. 2012 waktu itu harga daging sapi liar tak terkendali, Menteri Perdagangan memberikan kuota ke Bulog. Apakah berani pedagang eceran pasar ini jual daging sapi Bulog? Bulog harus buka lapak sendiri di sebelah. Kenapa pedagang nggak berani beli dari Bulog kalau Ya harga lebih ditanyakan. murah? Informasinya kalau diambil daging di luar daripada pedagang besar yang Feedlotter tadi, habis dari RPH, RPH. besoknya nggak dikasih. Atau ada tanda ancaman dalam tanda petik. Nah, ini, tadi mereka nggak berani bilang siapa yang nyuruh mogok. Ini informasi ya. Nah, persoalan sekarang apakah ini akan kita teruskan? Kalau mekanisme dari konsumen kemudian ke lapak, dari lapak yang diterima dari pedagang besar yang sudah dari RPH, RPH juga di store dari pengemukan, pengemukan juga di remote dari sapi Australia, terus sapi-sapi lokal yang dari pembibitan-pembibitan terutama sapi rakyat, siapa yang akan kemudian hilirisasinya itu menampung kan itu. Nah, ini juga karena akibat yang sudah bertahun-tahun. Ya. Yang waktu 2012 kita beri kuota, waktu itu kan geger, ribut, kemudian Bulog ambil. Sekarang sapi daging ini mangkrak. Daging ini mangkrak di cold storage yang akhirnya rusak. Tidak bisa dijual lagi. Tidak bisa terjual saat itu walaupun Bulog waktu itu jual harga sekitar 80.000 sampai 90.000. Harga daging. Karena pedagang daging tidak mau beli. Tidak mau jual. Oh, tidak mau jual. Tidak Ya, mau jual. berarti tidak mau beli dari Bulog juga kan? Ya. Nanti bisa dicek ini. Ini hanya masukan yang ke Komisi 6. Mana mereka Komisi 6. Nah, mengapa kemudian tadi akhirnya pada saat harga liar tak terkendali, saya sepakat bahwa banyak juga sapi-sapi betina yang dipotong. Beberapa memang mengalami di daerah sapi itu harga tinggi, tetapi jualnya kemana juga? Jualnya kemana kadang sapi daerah juga bingung. Tidak usah yang di NTT, di daerah Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, yang 70% di DKI ini bisa tidak masuk. Ya. Saya punya teman yang dari Gemolong sama Simo bawa sapi ke Depok. Itu dibawa pulang waktu itu. Karena nggak ada yang mau Ya, jual. namanya si Agus. Ya. Dia nelpon ke saya. Nggak ada yang mau beli walaupun harga sapi waktu itu tinggi. Karena RPH-nya juga nggak mau motong. Nah ini yang saya kira harus kita cermati. Munculnya harga sekarang yang begitu tinggi karena sekali lagi kuota impor yang dibatasi untuk sapi bakalan. Nah, apakah kemudian supply and demand-nya itu akan menjaga target kita swasembada? Kalau ini mata rantainya nggak dipotong ya sulit. Maka saya berharap nanti dengan kawan saya Pak Edi Prabowo ini, intinya kita harus cermati secara integrated pembibitan misalnya Bang Kani. Tadi disampaikan, siapa sih yang tanggung jawab pembibitan sekarang ini? Jangan ke sapi rakyat. Apakah ada badan usaha milik negara atau feedcoulter ini yang memang ditugaskan untuk impor sapi pembibitan? Ya. Kebanyakan nggak mau, karena memang tidak begitu menguntungkan. Tidak begitu menguntungkan. Nah kemudian kalau dititipkan ke rakyat, sapi rakyat, ada kecenderungan pada saat harga sapi tinggi, mereka cenderung dengan insting kebutuhannya dia jual. Atau BUMN. Yang ini belum terpecahkan, karena menurut informasi, untuk pembibitan itu yang paling murah itu di Australia. Untuk penggemukan yang paling murah itu di Indonesia. Apakah kita mampu sebagai negara dengan kebutuhan demand yang begitu tinggi ini untuk melakukan pembibitan yang memang
terencana. Jadi antara yang dipotong hari ini berapa dan hari ini yang pedet yang lahir itu berapa. Itu terhitung atau tidak. Sampai hari ini data ini juga belum jelas. Ya. Nah saya berharap kalau kita mau menyelesaikan secara integratif, ya kita memang butuhkan public partnership dalam hari ini para importer penggemukan sekarang ini. Tapi jangan hanya ditugaskan di dalam proses penggemukan yang 120 hari. Tetapi juga harus diberikan. Kalau mereka nggak mau seperti itu. Nah kalau nggak mau mari kita selesaikan. Apakah BUMN? Ya kan? Apakah kemudian beberapa pihak swasta yang diberi insentif? Ya. Karena selama ini jujur dalam hal pembibitan informasi yang masuk kecenderungan kita lebih mengambil dari Australia. Jadi kita memang hanya menggemukkan. Nah seperti sapi-sapi NTT dan sapi-sapi di NTB, ya memang belum ada sistem transportasi informasinya yang memang memberikan jaminan dalam segi jumlah untuk masuk ke DKI. Jadi kunci masalah karena 70% itu DKI, mari sistem. Ya, sistem dari sapi itu masuk, kemudian ke RPH, masuk ke pedagang besar, masuk ke pengecer, sampai ke para konsumen ini bisa benar-benar itu tidak masuk pemburu rente yang terlalu besar. Nah kalau kita tanya misalnya Pak Afung ini, dia beli dagingnya, moga-moga nggak salah, ya ke itu saja dari dulu sampai sekarang, nggak mungkin berubah. Bagian pedagangnya ya itu saja. Nah, apakah kita sekarang dalam kondisi gini akan saling menegasikan peran masing-masing? Saya kira sinergi itu jauh lebih penting. Ya. Karena kalau sekarang kita sudah putuskan swasembada, berarti jumlah pembibitan, jumlah penggemukan, jumlah pengolahan pemotongan itu signifikan. Ya. Atau sebenarnya signifikan karena faktor X akhirnya tidak bisa yang namanya suplai untuk mencukupi kebutuhan sapi Jakarta. Saya bilang Jakarta karena 70%. Yang 30% itu dibagi 33 provinsi lainnya. Yang kecenderungan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi sekarang ini kalau kita mau bereskan masalah persapian, baik itu menyangkut daging maupun binatangnya, itu kita bicarakan Jakarta saja. Kalau Jakarta ini selesai, maka selesai sudahlah persoalan swasembada daging secara nasional ini. Nah kita berharap hubungan kerjasama seperti yang pernah dilakukan Gubernur DKI dan Gubernur NTT itu ditindaklanjuti lebih pada hal yang lebih teknis. Jangan dilepas saja RPH-nya. Ya. Kalau perlu PD Pasar Jaya dengan lapak-lapak yang ada itu juga bisa mulai diajak. Jangan terlalu khawatir, pedagang ini juga harus dilindungi karena ini rakyat. Kalau dia nggak ada suplai daging, dia mau hidup dari mana? Ya makanya dia ketakut nggak dapat suplai dari RPH. Ya. Makanya dia Gubernur sudah jamin sekarang. Ya siapa yang jamin dia nggak di RPH kan si Gubernur Ahok harus benar-benar bisa mensuplai RPH juga untuk ke pedagang-pedagang pasar. Ini salah satu solusi-solusi yang ya, harusnya secara Kementerian Pertanian juga punya power kepada feedlotter tadi. Baru bisa. Iya, karena kan izin itu kan dari iya, tapi dia bilang nggak ada administratif aja. Nggak ada sanksinya, Pak. Dia nggak patuh. Itu yang penting saya kira, Bung Adi. Jadi sanksi kalau sampai ya sanksinya teguran pertama, kedua, cabut nggak? Tidak ada sanksi yang nggak punya hak untuk mencabut. Beliau bilang, kalau saya bikin peraturannya, ya kita akan usulkan di rapat Komisi 6 besok untuk mengundang seluruh stakeholder untuk bicara masalah ini. Dan lebih lagi nggak ada yang berani ngomong, Pak. Nggak berani membuka siapa mafianya ini. Walaupun dari uraiannya Pak Rivima tadi mafia lah. Mafia. Kalau lapak pun dia yang tentuin kan. Oh, lapak ini sudah terbukti. Bahwa untuk lapak ini tidak semua bisa mensuplai untuk lapak di pedagang pasar. Pak, di dunia mafia itu ada sumpah. Namanya sumpah omerta. Jadi kalau Bapak berani bocorkan rangkaian Bapak, itu leher Bapak dipotong. Itu udah pasti.
Jadi ketika Saya berharap pedagang ini dimanfaatkan, bukan bagian dari mafia. Enggak, saya aja cerita mafia, enggak cerita pedagang nih, enggak ada hubungannya sama mereka. Ketika seorang mafia udah hampir mati, mau dibunuh, namanya Frank Giganto apa? Dia mau dibunuh oleh Gigante. Di pengadilan pun Frank nggak mau buka siapa yang bunuh dia, karena yang mau bunuh dia sesama mafia. Jadi harus saling melindungi. Kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Siapa mafia di balik harga daging? Sekarang saya mau melanjutkan ke DPR. Setelah Pak Arya Bima, Pak Edi Prabowo. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Karni. Kalau sikap DPR itu saya pikir representasinya langsung kepada rakyat. Apapun yang dilakukan di DPR itu harus benar-benar membela rakyat. Nah, semangat bagaimana daging ini seperti apa, sapi harus seperti apa. Yang jelas apapun komoditasnya di Komisi 4 kita berharap jangan berpikir apa-apa itu impor. Kita fokus dulu yang kita miliki ini apa saja. Misalnya komoditas sapi. Sapi ini kita ada berapa? Saya kaget juga hari ini dengar diskusi datanya nggak jelas. Pak Beni, Pak Teguh menyampaikan data pemerintah nggak jelas, 30% melenceng dari data. Padahal BPS ini lembaga yang saya pikir merupakan yang paling besar untuk melaksanakan survei. Lembaga pemerintah. Nah ini yang kita pertanyakan ulang, Bang Karni. Nah, tapi semangat swasembada ini nggak boleh lepas dari kepala kita masing-masing. Kita nggak mau aturan di dalam negeri kita ini diatur luar negeri. Tahun 2011 misalnya, pernah terjadi penyetopan sapi dari Australia ke Indonesia. Apa ini yang kita harapkan? Walaupun alasannya katanya para pedagang hewan kita, feedlotter kita tidak melaksanakan animal welfare. Oke, kita mendukung, tidak boleh binatang dihianati, disiksa dan sebagainya. Tapi sampai sekarang adakah para pengusaha atau pemotong hewan itu yang jelas-jelas dihukum oleh kita? Ini juga menjadi PR kita. Apakah tiba-tiba hanya karena tekanan Australia? Yang ujungnya tahu nggak Pak Karni, tekanan Australia ini semua RPH di Jakarta, Jabodetabek dan Bandung itu wajib diaudit oleh Australia. Kalau nggak saya kasih sapi. Ini info yang kita. Makanya kita harus bongkar. Ada pertanyaan saya satu. Ya. Sampai hari ini Kementerian Pertanian hanya mengizinkan kita impor daging itu dari Australia. Dari negara lain nggak boleh, Pak. Tidak, kalau itu tidak benar. Jadi dari negara mana saja boleh. Asal ada yang bawa dari sana ke sini. Tidak ada pelarangan, tidak boleh. Tidak. India, boleh. Sakit kuku dan mulut. Brazil juga demikian. Benar nggak Pak? Syukur. Saya kira apa yang disampaikan Pak Edi itu benar, Pak. Bahwa kita tidak melarang sapi dari manapun bisa masuk. Tapi tidak merekomendasi. Tetapi khusus dari negara-negara yang berpenyakit belum bebas secara country harus lewat Bang Karni, pulau karantina. Itu dalam rangka untuk pengamanannya. Kita luruskan dulu. Jadi
Kan kita sudah ada lembaga karantina, badan karantina, ada karantinanya di negara kita. Justru itu Pak. Iya. Tapi tidak ada rekomendasi Oke, hari untuk sapi ini di tidak ada luar rekomendasi. Australia. Salah kalau tidak memberi rekomendasi, harus diberi. Itu- Karena tidak ada larangan dari mana saja, yang penting kompetitif. Jadi maksudnya, kita kebijakan kita di DPR ini semuanya itu boleh, tapi satu. Kalau mau, jangan otaknya itu selalu impor Pak Karni. Jadi impor itu adalah pilihan yang terpaksa. Impor, Sekarang kenyataannya, impor itu sekarang kenyataannya, petani sapi kita mau bawa sapi dari NTT pun lihat tadi prosesnya banyak sekali. Jadi yang kedua yang saya usul, yang kita harus perbaiki tata kelolanya Bang Karni. Tata kelola, Bang Karni sadar nggak? Kemarin kenaikan daging sapi ini karena feedlotter tiba-tiba menaikkan harga. Itu yang saya dengar dari asosiasi RPH. Naik sampai 8.000, sampai 10.000. Kenapa? Karena alasannya pemerintah menyetop loh. Alasan pemerintah menyetop tidak bisa disalahkan saya bilang. Bukan Benar, nyetop. harusnya pemerintah pahlawan. Mengurangi. 50.000. Dari 200 menjadi 50. Harusnya 400 permintaannya saya dengar. Kemudian dikasih 50.000. Ya saya pikir pemerintah ini pahlawan harusnya ya. Kalau ini kok malah terbalik. Alasannya lagi ya, sekarang pertanyaannya itu bukan pertanyaan sapinya ada berapa. Sekarang ini kenapa naikkan? Itu tanya jawab dulu. Saya pikir saya senang ada polisi turun, cek. Jangan kita berdebat nanti mafia. Sekarang benar nggak ada mafia? Ada pihak yang terkait. Kami harapkan setelah ini ada. Kita nggak mau berdebat lagi. Gara-gara itu. Jadi kedaulatan kita nomor 1 Pak. Saya juga agak kaget. 2 minggu yang lalu saya dikasih tahu, kami Pak, kalau tidak diaudit, tidak ada sertifikat dari negara asal sapi, repot loh. Ngapain kita bawa sapi dari sana? NTT ada, NTB ada, Jawa Timur masih ada, Jawa Barat. Nah sekarang pertanyaannya, datanya ada berapa sapi itu? Bahwa sapi betina dipotong, kita tidak berharap itu ada. Tapi kalau sapi betinanya sudah tua bagaimana? Apa kita harus biarkan dia mati atau dengan ujungnya kan mati juga? Dicek umurnya ada berapa sapi betina itu. Jadi Bang Karni, ini kita bicara harus meluruskan fakta dulu. Saya lihat kita kadang-kadang terbelenggu dengan suatu bahasa-bahasa. Jadi kita lihat data. Datanya sekarang ternyata tata kelolanya nggak beres. Ini kita luruskan. Datangin sapi dari NTT, kalau bisa dibawa ke Jakarta sekalipun, mahal. Harus stop di Surabaya. Dari Surabaya harus naik truk ke Jakarta. Anda bisa bayangkan. Ditanya lagi. Ini masalahnya bukan mahal aja Pak. Izinnya nggak bisa. Nah apalagi. Nggak bisa, izin nggak bisa. Ini negara merdeka. Nggak boleh. Di negara kita sendiri dibatasi. Ya itu. Ini harus kita bongkar. Ini harus kita bongkar. Itu ini tugas DPR dari kemarin. Iya, kita harus bongkar. Nggak bisa. Nggak bisa. Bang Karni, nggak bisa. Kalau negara mereka, tiap daerah wajib bebas. Bahwa benar, kita harus mempertahankan sustainability. Populasinya. Kalau kita tanya para pedagang bakso, mereka ini lebih memilih sapi lokal daripada sapi impor. Kalau sapi impor lebih lembut. Nggak enak dagingnya. Nggak bisa dibikin bakso kalau impor. Iya, ini nyatanya. Iya, saya tahu. Nah, yang kurang apa? Sapi impor kan saya yang udah kurang. belajar bikin sapi bakso. Oke, itu Bang Karni dari kami. Aja. Pak feedlotter. Baru datang, selamat datang. Pak Joni Liano. Ini dosa ke asosiasi Bapak. Feedlotter inilah yang menaikkan harga, kata beliau. Bukan hanya beliau, banyak yang ngomong gitu tadi. Kenapa? Karena pemerintah mengurangi impor. Padahal kenapa pemerintah mengurangi impor? Karena impor kuartal sebelumnya udah kebanyakan. Sehingga udah over. Tapi begitu dikurangi 50, bukan kaget, marah namanya itu. Jadi harga naikin. Harga dinaikin masih kurang, ini pedagangnya disuruh mogok lagi. Katanya, ya saya nggak bilang dia yang nyuruh. Saya bilang pengetahuan saya, pedagang itu disuruh mogok oleh feedlotter. Siapa feedlotter ini? Importir sapi. Importir sapi dari mana? Dari Australia.
Australia itu siapa? Ada lagi asosiasinya, Milstock Asosiasi, yang mengendalikan seluruh tata kelola sapi di Republik ini. Impor pun kita hanya boleh dari Australia, walaupun dibantah oleh Pak Edi Prabowo tadi. Nah, sekarang kita yang menggerakkan, yang mogok ini siapa, yang menaikkan harga siapa, sampai pemerintah akhirnya menyerahkan. Boleh lagi impor 250.000 lagi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Kani. Saya mohon maaf agak terlambat. Tadi ada rapat penting. Yang pertama saya setuju dengan Pak Edi, Pak. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, kita boleh impor kalau lokalnya belum cukup. Lokalnya belum cukup. Pertanyaannya, cukup ini berapa? Itu yang question mark. Yang tidak cukup, yang cukup itu. Selalu data yang menjadi persoalan. Karena kita tahu bahwa supply daripada penyediaan daging untuk demand kita yang meningkat 8-12% itu berasal dari 3 sumber, Pak. Yang pertama sapi lokal, yang kedua sapi bakalan impor, yang ketiga daging impor. Itu sumbernya. Nah, berkaitan dengan undang-undang tadi, yang cukup ini, sapi lokal ini 80% tulang punggung kita untuk menyediakan daging untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Ini yang selalu menjadi persoalan bertahun-tahun, setiap tahun. Tahun kemarin kita juga melakukan ELC di sini, saya juga diundang, sama persoalannya, Pak. Sama persoalannya. Masalah kita, pemerintah kalau menurut saya, gagal memahami data yang ada untuk menganalisis sebetulnya berapa sih cukup kita, berapa yang harus diimpor. Itu persoalannya, Pak. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang melihat, pemerintah mendorong terjadinya kelangkaan sapi sehingga harga naik. Pemerintah? Pemerintah. Bukan feedlotter? Bukan, karena gagal memahami data tadi. Gagal kan bukan sengaja untuk supaya mendorong harga naik, atau pemerintah? Tidak, Pak. Jadi begini, saya melihatnya analisis seperti ini. Kalau yang 80% yang dijadikan tulang punggung di dalam penyediaan daging, sementara sapi dan daging itu, impor itu hanya 20%, share market terhadap pasar. Nah, yang 80% ini kita tidak pernah tahu, Pak. Dan kalau seandainya ada datanya, itu di tangan peternak. Nah, saya melihat di kuartal 3 ini kegagalan pemerintah tidak memasukkan variabel bahwa akan terjadi pada September itu adalah Lebaran Haji. Hampir 80% dari sapi jantan yang di tangan peternak itu ditahan oleh peternak sekarang dengan harapan harga akan naik di Lebaran Haji, dan memang kenyataannya kalau setiap Lebaran Haji memang harga naik, Pak. Masa Itu pemerintah lupa variabel bahwa kita mau Lebaran Haji? Itu pesan. Buktinya apa? Buktinya apa, Pak? Indikasinya kalau saya kasih tahu Pak Kani, dengan adanya gonjang-ganjing seperti ini, ternyata pemerintah membuka impor 50.000 lagi. Tapi Pak Menteri Pertanian menyampaikan, kenapa kuartal 3 dialokasikan 50.000 ekor? Karena kita sudah cukup, sapi lokal kita banyak. Itu kata Pak Menteri Pertanian. Kita cukup. Kita setuju, Pak. Karena undang-undangnya seperti itu. Kalau kita sudah cukup, kita nggak perlu impor. Itu setuju gitu. Nah, akhirnya apa? Dengan gonjang-ganjing ini dibuka impor 50.000 lagi, yang katanya nanti akan diatur oleh Bulog. Kalau menurut saya menganalogkan kepada gabah. Gabah itu kalau pemerintah bilang kita tidak boleh impor karena kita lagi panen raya, stok kita banyak dalam lokal. Kenapa kalau sapi dikatakan stok banyak itu, kok nggak disuruh serap oleh Bulog itu, Pak? Kok malah impor gitu kan? Jadi saya melihatnya ada indikasi di sini salah perhitungan. Makanya saya sampaikan gagal memahami data yang ada untuk mengambil suatu kebijakan. Itu Pak yang. Pak, staf ahlinya Pak
ini udah puluhan tahun di situ, Pak. Saya menginginkan, Pak, saya sudah mengusulkan kepada Pak Syukur, kepada pemerintah, mari kita duduk bersama. Udahlah, kalau kita memang data ini masih gonjang-ganjing, mari kita duduk bersama, data kita gunakan, dan fakta kita gunakan. Contoh misalnya, Pak. Tapi pertanyaan tadi Bapak belum jawab. Ah. Kenapa Bapak harus naikin harga daging? Kalau mengenai harga, saya kira begini, Pak. Itu tidak ada kaitannya di situ. Harga ini kalau bakaran impor, baik daging impor, itu kan akan sangat terpengaruh kepada dolar. Kita sudah terdepresiasi 30% dari dolar itu. Nah, 30% itu sehingga dia akan menyesuaikan. Berapa lama, Pak? Ini dalam seminggu naik 120.000 dari 90. Nah, tunggu, Pak. Kalau harga daging di pasar, kita tidak dapat mengendalikan. Kalau harga sapi 42.000 rupiah per kilogram berhidup, artinya harga kakasnya 84.000 rupiah. 84.000 rupiah, paling tinggi kos-kosnya itu 15 sampai 17.000 rupiah. Artinya apa? Harga daging di lapak itu 84 tambah 15.000, 99.000. Nah, 99.000. Kenapa mereka menjual 140, 120? Kenapa, Ini persoalan. Ini persoalan. Jawab. Karena kalau di pasar itu, Pak, kalau seandainya fakta kemarin waktu menjelang Lebaran itu memang berkisaran di angka 85-86 karkas. Tapi yang menjadi masalah setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu harga potong, harga sapi berkisar 90 lebih. Nah sekarang tinggal dikalkulasikan. 93.000 yang dikeluarkan dari PT tanda kutip. Nah itu udah ke modal berapa? 93.000. Jadi kita harus tahu dulu, Mas. Ya. Mungkin Anda kan sudah penjual ya. Kita ini Filoter menjual sapi hidup Ya. ke RPH. Betul. Ada RPH. RPH nanti ada lapaknya dia, Ya. ada distribusinya dia. Ya. Ya. Sekarang kalau Filoter menjual 40.000 atau 42.000, harga kakas pasti 84.000. Ya, 50%. Ya, 84.000. Kalau 50%, ya kan? 84.000. Itu kita sudah hitung. Transport, ongkos, apa sebagainya, itu sekitar 15 ribuan. Betul. Hanya 100.000. Itu di angka terakhir, Pak, maaf. Memang tadi Bapak bilang di angka 42.000. Pada kenyataannya itu 46.000. Itu kan RPH, saya nggak tahu. Ya, RPH, dari feedlot ke RPH ya, Pak ya? Bukan, Kemarin RPH Pak yang... Kuntoro juga waktu hadir, Pak. Bapak juga ada, waktu di Kemendak, itu 46.000. Ya. Mengeluarkan harga. Ya kan? RPH yang mengeluarkan harga, bukan Harga- Filoter. Kalau RPH 47. Ya. Karena 1.000 lah posisinya dari Ini, yang Bang Karni, Fitroter itu saat Lebaran dan sesudahnya itu kan masih di sekitar 30 sehari. Terakhir itu tinggal 8, Pak. 8 sapi. Persoalannya di mana? Apakah memang 30 ekor, Pak. Maksudnya 30 apa? memotongnya? Ada satu RPH. Oh, kalau kita memotong, kalau normal, itu per bulannya itu 60.000, Pak. Ini per hari, Pak. Share daripada Satu RPH kemarin saya tanya yang biasanya motong 30, sekarang itu hanya 8. Ada penurunan yang demikian besar. Itu yang mempengaruhi akhirnya di pedagang pasar. Jadi begini Pak Bima. Jadi begini, Filoter biasanya kalau standar normal diizinkan oleh pemerintah, itu kan totalnya pada tahun 2014 kan 750.000 ekor. 750.000 ekor. Jadi rata-rata sekitar... Satu RPH saat kayak sekarang ini, berapa dia motong sehari? Oh, kita nggak tahu RPH mana kan kita nggak bisa melihat seperti itu, Pak. Jadi kita melihatnya total kedua RPH. Enggak, Pak. Harga Bima udah cukup. Nggak bisa dijelaskan, karena sekarang terjadi penurunan yang begitu besar. Dari jumlah 30 tinggal 8 ekor. Saya kira begini Pak Bima, saya mau menjelaskan. Pak Arya. Bima. Pak Arya. Pada triwulan 3, pada triwulan 2 dulu. Triwulan 1 dia diizinkan 100.000. Pada triwulan 2 diizinkan 250.000. Nah,
Dari angka ini, pada stok habis lebaran sekitar 160 ribuan ekor. Nah, ini kan sapi ini kan kayak roda berjalan aja, Pak. Jadi kalau kita keluarkan ada masukan, Nah, pada triwulan 3 itu diizinkan 50 ribu ekor untuk 3 bulan. Karena kita mendapatkan izinnya per 3 bulan. Pak, waktunya Bapak tinggal sedikit. Ya. Yang Bapak perlu jawab di pertanyaan sederhana. Dari 30 kenapa jadi 8? Karena memang dia harus merestrukturisasi sampai Desember, Pak. Kalau kita menjual normal 60 ribu per bulan, Oktober tutup. Jadi November, Desember udah stop. Enggak PHK, Pak. Bahayanya PHK. Pemutus hubungan kerja. Gimana jawabannya? Itu. Ya ini yang jadi persoalan bahwa penurunan kuota menjadi 50 ribu ini berdampak pada semakin menguranginya feedlotter ke Ya. RPH. Harapannya Supaya ada kenaikan. bukan begitu. Tambahan impor. Sapi lokal yang kata Pak Menteri banyak harusnya mengisi dong, Pak. Karena kan udah dibatasi seperti itu. Ya mengisi ini kan. Saya kira kita berbicara fakta, Pak. Saya kira gini deh. Ya. Ya, Pak, kita berbicara fakta. Tidak ada kelangkaan sapi pada saat kami melakukan ke lapangan. Itu aja. Pada saat kami bersama-sama kepolisian, KPU juga tidak ada kelangkaan. Kandang itu penuh. Itu yang menjadi Bang Gani, Ya. saya mau tanya ke feedlotter. Dulu ini kan sapi-sapi yang sekarang ada di kandang ini kan sapi yang impor kuartal kemarin. Saya mau tanya harganya berapa? Dulu dijual, sekarang tiba-tiba naik sampai 8-10 ribu. Kenapa itu? Kan harganya belum berubah, belum beli sapi baru. Kecuali kalau beli sapi baru. Ini pertanyaan saja. Nanti apakah ada pelanggaran atau tidak? Itu saya pikir yang berwenang kepolisian lah yang punya data. Saya pikir itu Pak Karni. Terima kasih. Ada jawabannya? Saya kira itu kan hukum dagang saja, Iya, Pak. permintaan penawaran ya. Pemirsa, di belakang setiap keuntungan besar selalu ada mafianya, kata Charles Luciano. Mafia besar di Amerika dianggap bapak dari kejahatan modern Amerika. Dan dia juga bilang, tidak ada bedanya uang halal atau uang haram. Yang ada cuma uang. Kita lihat saja.